Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Satya Magala. Di sini saya akan menjelaskan tentang EU Fishing. Nah, ini sebagai pemenuhan tugas dari Hukum Laut Internasional yang diampu oleh Pak Sintong Aryan Hutapea SHMH. Nah, kemudian kita akan membahas tentang EU Fishing itu. Nah, sebelum itu kita menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang didominasi oleh maritim dan sektor kelautan. Oleh karena itu dari kekayaan maritim tersebut, kekayaan kelautan tersebut itu Indonesia dalam sektor perikanan itu menghasilkan 73 miliar rupiah ya dalam perkembangan ekonomi ya. Nah kemudian tentunya kita juga sering mendengarkan istilah-istilah seperti penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Nah, sepanjang tahun 2021 saja ya, KKP menangkap 114 kapal ikan Indonesia melanggar ketentuan, 53 kapal ikan asing yang mencuri ikan, dan juga 96 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak. Penangkapan ikan ilegal ini tentunya harus terus ditindak keras karena menimbulkan jumlah kerugian yang besar bagi Indonesia dan juga mengancam kelestarian laut. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya istilah EU Fishing. Nah, EU Fishing ini itu sebenarnya singkatan dari illegal, unprotected, and unregulated fishing atau EU Fishing. Nah, tanggung-tanggung pada tahun 2008 PBB menetapkan bahwa EU Fishing ini sebagai salah satu dari 7 kejahatan maritim di dunia. Kejahatan-kejahatan maritim di dunia itu ada pembajakan, perampokan bersenjata, terorisme, perdagangan gelap senjata, narkotika, penyelundupan, dan perdagangan orang melalui laut, dan pengrusakan lingkungan laut. Nah, sesuai dengan singkatannya ada 3, itu yang pertama itu illegal fishing. Nah, illegal fishing ini berarti ataupun merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan suatu negara tanpa adanya izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu. Nah, kemudian itu ada unreported fishing atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melapor atau tidak melaporkan hasil tangkapannya secara benar kepada instansi yang berwenang. Artinya ada manipulasi yang dilakukan oleh para penangkap ikan tersebut. Nah, ini yang namanya itu unreported fishing. Nah, kemudian selain dilakukan pada perairan yang menjadi wilayah suatu negara, unreported fishing juga banyak dilakukan di wilayah yang menjadi kompetensi dari Regional Fisheries Management Organization atau RMOS. Nah, kemudian yang ketiga itu ada unregulated fishing, kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada suatu wilayah yang belum ditetapkan ketentuan pelestarian serta pengelolaannya dan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Nah, berdasarkan keterangan dari Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal atau Satgas 115, terdapat 12 modus EU fishing yang banyak ditemukan di perairan Indonesia. Nah, kedua-belas modus tersebut adalah pemalsuan dokumen pendaftaran kapal, registrasi dan bendera ganda, menangkap ikan tanpa izin dan dokumen pelayaran, modifikasi kapal secara ilegal, misalnya mengecilkan ukuran kapal. Nah, kemudian menggunakan nahkoda atau anak buah kapal ABK asing, tidak mengaktifkan vessel monitoring system atau VMS, atau automatic identification system AIS, alih muatan ilegal di tengah laut, pemalsuan data logbook atau pelaporan penangkapan ikan, menangkap ikan di luar jalur penangkapan, penggunaan alat tangkap yang dilarang, tidak bermitra dengan unit pengelolaan ikan, dan tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang telah ditetapkan dalam izin. Nah, itu modus-modus dari EU ya. Nah, kemudian terus apa kerugiannya bagi Indonesia? Tentu ya EU fishing ini sangat merugikan Indonesia karena kita adalah negara yang luas, negara kelautan yang punya sumber daya alam laut yang luas dan juga potensi maritim kita yang mempengaruhi ya, dapat membantu sektor perekonomian kita. Nah, kemudian ketika EU fishing ini terjadi di Indonesia, maka ini tentu dapat merugikan negara kita sendiri, negara Indonesia.
Nah, kemudian ya terdapat kasus yang diberikan dalam tugas ini. Nah, kasus tersebut termasuk kepada EU phishing ya. Nah, pada intinya kasus di sini adanya penangkapan ikan secara berlebihan di laut Indonesia, dan kemudian ada juga yang menyinggung tentang peralihan sektor dari penangkapan ikan menjadi budidaya ikan. Nah, namun pada sektor budidaya ikan ini tidak mencapai target yang diinginkan pada tahun 2019. Targetnya itu 38,3 juta, kan, tetapi yang terrealisasikan itu hanya 23,9 juta. Yang kemudian inilah yang menyebabkan juga terjadinya penangkapan ikan secara liar. Nah, kemudian untuk melindungi keanekaragam hayati tersebut, pemerintah juga harus memperluas KKL ya, kawasan konservasi laut, yang dari awal itu 5 juta pada tahun 2002 menjadi sekitar 23 juta hektar pada tahun 2019, dengan target pemerintah mencapai 32,5 juta hektar pada tahun 2030. Namun menurut analisis dari WRI Indonesia juga menemukan bahwa 84% mangrove, 55% lamun, dan 57% ekosistem terumbu karang di Indonesia pada tahun 2019 belum masuk dalam kawasan lindung tersebut. Nah, oleh karena itu dengan perluasannya kawasan konservasi laut ini dapat menjaga ekosistem laut, terus keanekaragam hayati yang ada di laut. Nah, mungkin itu saja dari jawaban dari saya terkait EU phishing dan juga analisis kasus. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.